Dalam video kali ini, ya teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya ketika kita mungkin teman-teman kita atau mungkin juga saudara-saudara kita, murid-murid kita ingin bertanya beberapa permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku, kembali lagi dalam channel Keluarga Al-Mumin, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga insyaallah. Dalam video kali ini, ya teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya ketika kita mungkin teman-teman kita atau mungkin juga saudara-saudara kita, murid-murid kita ingin bertanya beberapa permasalahan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dalam video ini agar kita bisa menjadi konsultan yang baik gitu ya. Oke teman-teman, begini, ketika ada yang berkonsultasi kepada saya tentunya biasanya lewat WA gitu kan, kemudian ada yang telepon dan banyak lagi lah. Yang saya lakukan biasanya saya lebih suka ya konsul itu di rumah yang mau kita konsultasikan. Nah, jadi saya jarang sekali ketika ada yang ingin konsultasi kepada saya di rumah saya. Kenapa? Karena saya punya anak 3. Ya, kalau sudah punya anak 3 udah khawatir tidak kondusif karena salah satu istilahnya adab atau cara konsultasi itu memang harus tempat khusus gitu sebenarnya mah. Karena kalau misalkan ada gangguan yang kurang fokus itu justru akan mengurangi tidak tercapainya tujuan dari konsultasi itu. Ya kan, orang mau konsultasi kan tujuannya pengen punya solusi. Ketika bagaimana memahami solusi itu kalau tempatnya tidak kondusif, maka dari itu bisalah dipilih di suatu tempat yang tidak mengganggu. Kemudian juga bisa kalau saya memang lebih ke rumah pasien langsung. Kemudian yang kedua, tentunya biasanya kalau kita bingung ketika ada pasien datang atau kita yang datang kepada pasien, satu pertanyaan, ada masalah apa? Konsul apa? Nah, ketika sudah konsul apa, tentunya nanti pasien itu akan menjelaskan, oh saya punya masalah ini. Itu yang pertama, yang ini ya kalau proses konsultasinya. Kemudian setelah kita bertanya, tentu ya tadi pasien menjawab. Kemudian ketika pasien menjawab, kita langsung menganalisis. Misalkan ada yang bertanya tentang masalah organisasi, masalah kepemimpinan, masalah apa, ya kita harus mencerna apa yang harus kita omongkan, ya langsung kita sebagai konsultan itu langsung harus cekatan, nanti akan ngomong ini. Nanti setelah sudah diomongkan atau dibicarakan, tanyakan lagi, ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau sudah masih ada pertanyaan, tanya terus ya. Makanya saya kadang konsultasi itu bisa 1, 2 sampai 3 jam. Ya. Karena memang saya pribadi orang yang tidak mau menggantungkan satu kasus gitu. Saya pengen kasusnya itu selesai sampai ke akar-akarnya. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin lebih jelasnya saya akan memperagakan bagaimana caranya untuk proses konsultasi. Ini hanya sedikit ya. Padahal kalau saya konsultasi aslinya mah bisa 2 jam gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Lihat video ini ya, tetap ingat ya, bantu subscribe di channel Keluarga Al-Mumin, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga. Silakan bisa ditonton videonya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana? Ada Mau konsul seperti apa? Ini saya ingin membuat organisasi sosial. Iya. Gimana? Terus? Namun masih agak sedikit belum ada gambaran gitu. Gimana caranya? Gebrakan pertamanya itu gimana caranya? Oke, jadi kamu pengen bikin organisasi sosial. Ya. Oke. Ya tentunya kalau kita mau bikin organisasi sosial, yang harus kita lakukan ya tentunya pertama kita cari personilnya dulu gitu ya. Jadi personil dulu supaya nantinya ketika sudah banyak personil baru nanti
dirapatkan, dikumpulkan teman-temannya, baru bisa jadi nanti kita mau bikin nama apa gitu ya. Kemudian tujuan organisasi sosial ini kan kemana gitu kan banyak ya organisasi sosial yang sekiranya dia kalau di bidang sosial kan ada yang bagi-bagi beras, sembako, kemudian juga ada beberapa organisasi yang benerin jalan itu ada loh ya. Kemudian ada organisasi sosial yang justru malah sampai membangunkan rumah bagi kaum duafa yang rumahnya udah reot, itu banyak lah. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan itu cari personil dulu yang solid, dikumpulkan. Boleh nanti setelah itu ngobrol apa nama organisasinya dan tujuan organisasinya seperti apa. Seperti itu. Itu aja. Apalagi? Kemudian ke yang lainnya sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kalau organisasian kan ya. Gimana caranya menjadi pemimpin yang baik? Oke, kalau untuk jadi pemimpin yang baik ya, tentunya Rasulullah SAW memang sebagai suri tauladan yang baik, gitu ya. Dan itulah yang harus kita ambil contoh dari beliau. Nah, ketika kita ingin jadi pemimpin, yang pertama, yang paling harus ada pada diri si pemimpin adalah jiwa pengertiannya dulu. Pengertian, maksudnya jangan kepemimpinan dulu, justru ketika sudah pengertian, nanti kalau sudah pengertian nanti misalkan nih ada rekan-rekan anggota yang di bawah gitu ya. Nah, bagaimana supaya mengarahkan mereka, kemudian juga ya yang namanya organisasi pasti ada gesekan ya. Nah, ketika ada gesekan ini harus dimunculkan jiwa kepengertiannya. Kenapa dia seperti itu? Apa yang harus dia lakukan? Jadi nggak serta-merta ketika jadi pemimpin ya mimpin aja, enggak. Yang pertama yang kita bisa ambil hikmahnya, yang pertama memang harus pengertian dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah pengertian, nanti si pemimpin ini akan menempatkan anggotanya itu sesuai dengan keahlian dia. Ya, jadi kalau harus mengerti dulu, kalau istilahnya hanya sekedar memimpin nyuruh semua juga bisa ya. Tapi kalau pertama kita udah pengertian, kemudian kita kalau sudah pengertian dari semua anggota, nanti anggota itu bisa kita arahkan, oh kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sini ya. Kalau sudah seperti itu, barulah kita bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya kan kadang ada pemimpin otoriter, artinya kumaha saya gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan pemimpin itu bisa disayangi oleh anggotanya, salah satu yaitu pengertian, kemudian menempatkan, yang ketiga tentunya menerima masukan-masukan gitu, dan kritikan. Jadi jangan sampai ketika ada kritikan dari kawan-kawan anggota kita diamkan saja gitu. Mungkin kan dalam hal ini kan demokrasi lah, ketika satu punya masalah itu ya tinggal nanti yuk misalkan ada 3 pilihan nih, yang setuju yang mana, jadi yang terbanyak itu diambil. Ya, jadi kalau misalkan nanti pemimpin misalkan seenaknya sendiri, tentu itu otoriter. Maksudnya kalau kita demokrasi ini, ketika banyak yang milih A, ya sudah berarti semua bertanggung jawab dengan pilihannya. Pun begitu orang yang misalkan C, D, tapi kalau karena memang kurang peminatnya, tetap mengikuti apa yang dipilih bersama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentunya yang keempat, selain dari menerima kritikan, harus cekatan juga gitu. Dalam arti jangan sampai ketika ada pertanyaan, kritikan, kita tidak tanggapin. Nah, ketika kita menanggapi juga harus tanggap gitu. Oh iya seperti ini. Oh nggak boleh seperti ini. Alasannya ini. Iya, gitu. Ya, jadi kalau mau ambil keputusan, makanya cepat bukan berarti terburu-buru. Beda, cepat dengan terburu-buru beda. Kalau cepat dalam arti sudah ada rencana gitu. Tapi kalau udah terburu-buru itu nggak bakalan baik gitu. Contoh misalkan nih kita akan liburan gitu. Nah, liburan misalkan kita ngasih pilihan, ngebebasin. Nah, ternyata ada yang jauh misalkan ke Pangandaran. Nah, ini kan di sini sampai Pangandaran kan jauh. Nah, karena sudah istilahnya sudah ditawarkan untuk memilih gitu, ini kan Pangandaran ya, kita harus
langsung cekatan gitu. Sekiranya memang ini tidak sampai, jangan dipaksakan ya. Gitu. Walaupun misalkan sudah terkumpul nama-namanya, harus dipilih, seperti itu harus punya apa ya istilahnya, ya pertimbangan dalam arti sebagai pemimpinnya harus hayu jebret gitu. Jebretnya ini artinya bisa menganalisis gitu, karena kalau kepemimpinannya cuma hanya memimpin tidak bisa menganalisis ya tentunya nggak bisa. Seperti itu. Kemudian nih Ustadz, ada satu lagi, pemimpin kan biasanya pasti di depan ya. Biasanya ngasih arahan ke anggotanya. Yeah. Dan salah satunya yang paling harus kita pemimpin miliki itu salah satunya public speaking. Ya, public speaking. Bagaimana cara melatih public speaking itu sendiri ya? Ya, kalau untuk pemimpin, kalau saya pribadi bukan hanya sekedar di depan. Di depan arti itu memang bisa ngomong gitu ya. Nah, public speaking juga memang ada beberapa cara gitu ya ketika kita ingin bisa ngomong di depan ya. Biasanya public speaking kan berbicara di depan umum gitu. Nah, yang pertama ya yaitu kita harus tahu siapa audiensnya. Karena kalau misalkan kita tidak tahu audiens, tentu kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Kalau misalkan sudah tahu, oh ini SMP, SMA, atau mungkin juga sudah berkeluarga, itu pembahasannya beda-beda. Jadi pertama persiapan siapa dulu gitu. Kemudian yang kedua ya penampilan. Jadi kalau misalkan kita berbicara dengan anak-anak, penampilannya ya bisa bolehlah seadanya. Tapi kalau istilahnya berbicara dengan orang intelektual, orang-orang ini, kita harus lebih ganteng lagi lah gitu ya, pakai jas ya atau apa image. Kenapa? Karena ketika orang melihat pakaiannya biasa-biasa saja, itu akan banyak orang menyepelekan. Ya itu ya dalam hal public speaking yang harus dipersiapkan dari dirinya ya. Kemudian setelah penampilan, yang ketiga ini untuk menghilangkan nervousnya nih ya, untuk menghilangkan nervousnya ya, salah satunya adalah anggap audiens itu tidak tahu apa-apa. Ya. Walaupun kadang terlihat tuh kayaknya ini ada ustadz nih kayak lebih pintar, biarin aja, selama kita ngomong di depan anggap, katakan bukan meremehkan ya, maksudnya untuk menghilangkan nervous kita. Jadi walaupun dia kayak ustadz atau kiai atau apa, udah bismillah ya, kemudian ngomong apa adanya. Karena kalau sudah grogi, mau ngomong apa aja udah bingung nantinya. Nah jadi ae seperti ini. Dan mungkin itu sepintas gitu ya. Oke, ada lagi. Mungkin itu aja Ustaz. Itu ya. Barakallah, semoga jadi berkahnya dan mudah-mudahan jadi pemimpin yang baik juga, organisasinya juga berjalan lancar dan tidak, walaupun ada gesekan bisa mengatasi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati di Dari jalan. Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia ya salah satu cara bagaimana proses konsultasi. Semoga bisa bermanfaat dan jadilah kita walaupun bukan sebagai konsultan yang aslinya atau mungkin hanya sekedar ya ada teman bertanya, minimal kita bisa menjawab dan bisa membantu teman kita. Ya, semoga bermanfaat dan ingat ikuti terus channel Keluarga Al-Mumin, Sakinah Mawaddah Warahmah sampai surga. Insyaallah sampai ketemu di video berikutnya.